Padang atau apa Mas? Di sana itu sukunya suku Lampung. Oh, ada suku Lampung ya? Ada suku Lampung. Tapi di sana dibagi jadi dua. Ada juga materi. Oh, kalau di SMA tuh namanya ya geografi gitu. Iya, geografi, mata pelajaran geografi. Dulu soalnya saya STM loh. Itu. Saya lupa kayaknya nggak ada geografi deh, kayaknya loh ya. Tapi nggak sering tawuran tuh, Pak. Zaman saya tuh zamannya nggak tawuran. Oh, tidur. Ya. Tidur di kelas. Nggak di kelas, di bengkel. Di bengkel. Oke. Walah, gitu Pak ya. Iya. Pak, bicara Lampung Pak ya, balik menang Lampung. Di sana tuh makanan khasnya apa ya Pak? Makanan khas. Kalau makanan khas itu sebenarnya ada namanya seruit, Pak. Seruit. Iya, seruit. Itu makanan khas, salah satu makanan khas di sana. Ya, seruit. Seruit itu ya kayak apa? Ada ikan bakar, terus dikasih kuah gitu, terus ada sambelnya, ada sayurnya gitu, seruit. Bicara masakan makanan tipenya orang Lampung sama Jawa tuh sama atau enggak? Maksudnya kan ada daerah yang suka pedes, suka itu. Kalau di Lampung tuh gimana Pak? Kalau di Lampung itu sebenarnya yang asli itu memang apa ya? Ada yang suka sambel-sambelan pedas itu ya, ada pedas. Itu dan apa biasanya tuh lebih asam gitu, pakainya belimbing ulu gitu ya. Iya. Pakai belimbing ulu segala macam. Ada pindang juga. Pindang itu kan beda ya Pak di sini. Beda gimana? Kalau di sini pindang apa? Ya ikan. Nah, itu kalau di Sumatera enggak, Pak. Apa? Pindang itu sayur, Pak. Namanya sayur pindang. Saya pindang. Ya, pindang itu adalah apa ya? Bukan nama ikannya, tapi nama dari masakannya itu pindang. Namanya masakan pindang. Iya. Berupa? Ya itu berupa ya ada ikannya, tapi ikannya itu ya bisa ikan patin, bisa ikan lele atau yang lainnya, atau baung. Nah itu terus ada kuahnya, terus dia campur kemangi, campur rempah-rempah, ada belimbing wuluhnya itu tadi. Itu namanya sayur pindang. Iya, masakan pindang. Oh, masakan pindang. Ya. Oh, gitu ya. Pindang kalau di sana. Kalau di sini kan pindang ikan. Iya, ikan. Makanya dulu ada cerita itu, ayah saya kan ke Surabaya. Ke Surabaya itu di satu rumah makan ada menunya tuh pindang. Ayah saya pesan tuh. Ayah saya pesan, ini pindangnya satu. Terus pas keluar itu ya kok pindang seperti ini kan gitu. Yang keluar tuh ya cuma ikan tuh aja gitu. Tapi kan ayah kan juga dulu kan tadi lahirnya di Lampung ya. Enggak, kalau ayah di Banyuwangi. Tapi istilah-istilah gitu kan ya saking lamanya di Lampung mungkin gitu ya. Enggak tahu ya, Pak. Iya. Karena kan enggak tahu, jadi yang taunya ya pindang itu ya berupa masakan yang seperti di Sumatera gitu. Oh iya. Tapi Pak Dodi ketika pindah di sini makanya enggak terlalu kesulitan untuk membiasakan perut masakan sana masakan sini itu atau ada yang aneh sedikit. Apa Pak? Jadi kalau sayur bening sayur bening itu dikasih apa Pak? Kunci namanya. Iya. Itu menurut saya rasanya aneh Pak. Oh gitu. Iya. Kalau di sana kan enggak. Oh gitu. Iya, kalau di sana enggak. Kalau di sana ya biasa. Bumbunya biasa. Kalau di sini kan ada kuncinya. Itu aneh menurut saya. Pak, tapi kayaknya makanya enggak banyak perbedaan ya makanan sini sama sana kayaknya. Atau beda banget, Pak? Enggak, karena kan kalau saya kan lebih ke masakan Jawa. Ibu saya kan Jawa. Tapi kalau yang Lampung jelas beda banget. Beda banget ya. Oh iya. Jadi meskipun Pak Dodi tinggal di Lampung, saya kan keluarga Jawa sehingga masaknya pun juga masih Jawa juga ya. Oh iya. Sehingga ya enggak begitu signifikan perbedaannya. Enggak terlalu. Tapi kalau orang Lampung asli pasti beda Pak ya? Beda Pak. Beda. Kalau di sana tuh juga, tapi bedanya gimana Pak? Coba. Kalau masakan Lampung sama sini bedanya apa Pak?
Ya itu tadi kalau di sini itu yang khas apa Pak kalau di sini? Nggak ada. Nggak ada. Alah bro, masakan Bojonegoro yang khas apa bro? Yang khas apa? Nggak ada. Negeri. Ya kalau di sana itu ya ada sampingannya itu pasti ya sambel. Oke gini maksudnya gini. Kalau Padang kan ada masakan Padang, kalau Palembang pempek. Yang maksudnya yang terkenal lah. Kalau di Lampung tuh apa? Ya itu seruit itu. Oh seruit ya. Seruit itu yang terkenal. Itu berupa apa tuh? Ya itu kayak yang pernah saya makan ya. Pernah saya makan itu ya dia berupa ada sambal terasinya, terus ada ikan bakarnya, terus kasih kuah gitu. Oh iya tadi kan sudah ya. Salahnya enggak apa ya. Oh iya. Jadi gitu ya, Mas. Gitu kira-kira. Apa meneh kita lagi? Pak Dodi tanya apa? Ya ini. Silakan mau tanya. Bro ya. Oh ya, ini terkait dengan pelajaran IPS ya. Oh iya. Sebenarnya IPS itu kita belajar IPS itu tujuannya apa sih sebenarnya? Mengenal apa? Soalnya kan macam-macam yang lingkupnya kan luas. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi kalau sepahaman saya terkait IPS ini kan bukan ilmu pasti. Iya, karena sosial. Sosial itu terus berkembang. Oke. Nah, terus berkembang terkait suku, budaya, kebiasaan, terus kaitannya sama lingkungan sekitar itu kan pasti berbeda. Nah, saat itu berbeda maka orang harus tahu cara menghadapinya. Kan gitu. Nah kalau di IPS itu kan ada 4 itu tadi, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Nah itu bisa kita dikomprehensifkan, jadikan satu untuk memahami suatu peristiwa atau permasalahan. Itu sih kalau sepaham. Jadi tujuannya ya agar bisa menghadapi sosial tadi. Kayak tantangan di masa mendatang. Misalkan kayak gini, alih fungsi lahan. Itu kan salah satu yang jadi masalah di Indonesia. Alih fungsi lahan karena jumlah penduduk yang banyak, akhirnya lahan-lahan kosong jadi perumahan dan segala macam. Gitu. Nah, terus gimana cara menghadapinya? Kan kalau Indonesia ada AMDAL kan, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, biar nggak terjadi banjir, nggak terjadi tanah longsor, itu kan harus seperti apa? Nah, itu kan kita bisa pelajari di IPS. Oke. Menghadapinya permasalahan di tantangan masa depan itu terkait lingkungan tinggi sekali. Yang pertama ada pemanasan global. Oh iya. Pemanasan global itu juga salah satu isu yang paling banyak dikemukakan oleh para ahli lah itu. Oke. Kemudian ya tadi kalau di Indonesia tuh lebih ke alih fungsi lahan, jadi hutan dijadikan perkebunan sawit dan segala macam, itu kan juga salah satu dampak dari jumlah manusia yang semakin begitu. Oke Pak Dodi, kalau masalah pemanasan global tuh apakah semengerikan yang diberitakan atau kalau menurut Pak Dodi itu masih aman lah? Aman. Kalau yang sebenarnya dampak berkelanjutannya yang mengerikan itu. Gitu. Kalau dari beberapa yang saya lihat memang dampak dari kita pembangunan gedung-gedung besar, terus efek rumah kaca dan segala macam itu ya pasti dampaknya semakin panas lah bumi ini. Karena minimal kalau, itu ya? Iya, minimal itu. Semakin panas, kalau semakin panas kita kan punya 2 kutub yang berisi daratan es yang sangat luas. Nah, kalau semakin panas kan berarti daratan esnya semakin berkurang, massa airnya semakin tinggi, negara-negara kepulauan ini kan bisa daratannya bisa hilang kan gitu karena massa airnya yang semakin tinggi. Sih kira-kira. Ada lagi? Ya ada lagi. Ya ini kan kebetulan saya kan orang IPS. SMA-nya IPS. Ngaku-ngaku IPS. Ini kan memang benar orang IPS. Oke. Terkenalnya cah IPS lah dulu. Dulu kan zaman saya sekolah SMA itu ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS sama bahasa Indonesia. Masih bahasa maksudnya. Bahasa. Nah kalau di sekolah saya dulu ada bahasa Jepang. Nah ini seringkali kita di IPS dan juga bahasa itu sering diremehkan. Somben itu bahasanya pengen jadi opo ya, biar masuk bahasa sama IPS. Soalnya kan waktu itu yang favorit itu
lebih ke jurusan IPA ya. Iyalah Mas sekarang. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Dodi bisa dijelaskan ya apa adakah yang sukses dari IPS istilahnya gitu. Intinya bisa jadi apa sih? Apa melalui IPS ya? Benar sebelum dijawab. Maksudnya zaman sekarang juga seperti itu, masih ada IPA IPS. Kan dengan terus sudah nggak ada atau maksudnya? Kalau kurikulum merdeka itu nggak ada. Kurikulum merdeka itu ya anak IPA yang belajar IPS, anak IPS ya nggak ada yang penjurusan IPA IPS. Jadi semuanya ya belajar mapel yang sama. Gitu. Tapi aku lah mau dijawab. Tahun berapa Mas? Tahun berapa SMA-nya? 2009. Ya sama nah. Iya. 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 Jadi kalian tahun berapa? Saya 93. Kamu berapa? 1. Oh, sama. Yes. Iya. Ya jadi kalau mindset yang IPS itu diremehkan itu juga ada di tahun saya. Iya. Sama aja. Kan? Di Lampung juga sama. Di Lampung juga ya? sama. Iya. Sama aja. Jadi IPA itu lebih itu apa? Wow, lebih wow. Kemudian IPS itu ya kelas 2 lah. Iya, kelas 2. Iya. Tapi kalau yang sukses di bidang IPS, saya rasa ilmu IPS ini kan contohnya kayak saya kurang tahu ya kalau Pak Ridwan Kamil itu lulusan apa. Tapi Pak Ridwan Kamil. Perencanaan wilayah itu kan beliau kan basicnya perencanaan wilayah. Nah, perencanaan wilayah itu kan masuknya sebenarnya ke ranah ke geografi kan. Tapi kan dengan pengembangan seperti itu kan orang bisa kerja apa saja lah dengan itu kemampuannya seperti itu. Nggak harus jadi guru atau apa. IPS kan ada ekonomi, ada mungkin bisa jadi terbang atau yang lain. Kemudian geografi juga bukan hanya pendidikan. Di beberapa kampus yang besar itu ada yang murni juga. Itu bisa jadi kerja di BMKG, bisa jadi di PNPB dan segala macam. Kemudian sosiologi murni, ada juga yang pendidikan, mungkin juga bisa jadi sosiolog dan yang lain. Sejarah juga bisa jadi apa ya, kalau sejarah itu ya mempelajari terkait masa lampau, bisa jadi sejarawan dan lain-lain. Jadi ya banyak ya. Sebenarnya nggak ada ilmu yang apa ya yang bisa membandingkan antara kedua itu. Maksudnya IPA dan IPS itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Ya tergantung dari orangnya. Gitu. Kalau orangnya IPA males-malesan ya sama aja dong. Gitu. Kalau IPS yang semangat juga ya pasti bisa sukses. Gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya awalnya gimana ya kok bisa IPA tuh dianggap lebih superior daripada IPS tuh awalnya gimana? Nah ini kalau di tempat saya ada apa ya, bukan ada sedikit diskriminasi. Nah, iya. Jadi ada waktu itu lomba 5 pilar gitu. 5 pilar ini kan cenderungnya ke PPKN maksudnya. Nah, itu kan biasanya anak-anak sosial kan lebih mudah menghafal daripada anak IPA. Nah, yang ikut lomba itu anak IPA, nggak anak IPS. Gitu. Tapi anak IPS tempat saya itu bidang lain, olahraga, itu juaranya di situ. Gitu kira-kira. Jadi intinya ya nggak bener lah yang melakukan itu ya. Iya, tergantung orangnya, tergantung dari individunya itu. Ya, individunya itu. Oke. Itu bro, ada lagi? Ada lagi. Pak Dodi, bicara masalah IPS tadi kan saya tertarik masalah yang itu lah, masalah menghadapi perubahan sosial itu ya. Ada isu apa tuh? Kalau di negara lain itu ada isu resesi seks. Itu apa juga termasuk bagian dari khawatir punah gara-gara angka kelahirannya rendah. Ya itu kalau misalkan IPS sih ada pembahasan terkait kependudukan gitu ya. Jadi kependudukan itu ada beberapa sebabnya. Tapi kalau di negara-negara kayak Jepang, Korea itu kan memang mereka yang saya tahu ya dari beberapa sumber itu tidak mau punya keluarga karena karir gitu. Atau mungkin mereka juga tidak mau berkeluarga karena mungkin ada trauma seperti itu. Nah, jadi yang paling tinggi sih karir yang saya tahu ya. Jadi karir ya itu sebenarnya permasalahan juga. Kalau sebenarnya jumlah penduduk itu semakin tinggi di suatu negara itu yang nggak bagus. Tapi kalau penduduknya terlalu rendah itu juga nggak bagus. Jadi harusnya ya seimbang seperti itu. Jadi kalau tidak ada keturunan, bahkan di Korea terakhir kemarin diberikan subsidi yang keluarga yang mau punya anak.
sampai seperti itu ya, untuk mendorong agar penduduknya itu tidak punah ya. Kalau penduduknya punah itu kan ya bakal mengurangi dari kebudayaannya mungkin, atau dari kemajuan negara itu sendiri kan. Bicara masalah itu Pak ya, kan kalau setahu saya sebagai orang geografi ya, kalau dulu kan yang saya tahu yang itu Cina itu kan membludak, sampai-sampai katanya nggak boleh punya anak lebih dari 2, katanya ya yang saya. Kalau Jepang sekarang kan isunya kan itu rasisek yang sampai itu. Kalau Pak Dodi, kalau Indonesia sendiri, kalau Pak Dodi itu gimana? Apakah aman-aman saja atau lebih cenderung yang mengkhawatirkan yang mana? Oke, kalau Indonesia ini sebenarnya kalau berdasarkan data tahun yang 2010 atau itu masih masuk ke 4 besar dunia dengan jumlah penduduk paling banyak. Nah sebenarnya di Indonesia itu ya mindsetnya dari keluarganya sendiri yang kadang-kadang membuat mereka memiliki anak yang banyak gitu. Jadi kadang kan kalau beberapa sumber itu bilang ada beberapa keluarga yang banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kita nggak bisa nyalahkan kan. Nah, kita nggak bisa nyalahkan. Terus ada beberapa mungkin keluarga pengen punya anak laki-laki tapi anaknya lahir terus perempuan. Itu masalahnya ada itu fenomena gitu. Betul. Jadi misalkan anaknya sudah 4 perempuan semua, pengennya laki-laki. Nah itu sebenarnya kalau dari segi tingkat kelahiran di Indonesia itu memang cukup tinggi, karena Indonesia itu pernikahan dininya itu cukup tinggi juga ya. Beberapa fenomena lah kemarin kayak di daerah-daerah kalau nggak salah Ponorogo itu bahkan minta dispensasi nikah, dispensasi nikah 191, bahkan 110-nya anak SMP. Dan yang lebih mencengangkan itu nggak peringkat pertama loh, itu peringkat belasan. Bojonegoro peringkat 9, 532 yang asukan. Yang pertama Malang, 5.000 sekian yang sudah ya. Nah ya dengan dispensasi kayak gitu kan berarti dia bisa menikah, pernikahannya dini, kemudian masa suburnya itu kan bisa panjang kan gitu. Dengan masa subur panjang, kemungkinan jumlah anak 5 sampai 6 mungkin aja kan bisa. Oke Pak Dodi, berarti kan kalau kekurangan penduduk juga nggak baik, membludak juga nggak baik. Kalau secara ilmu tuh yang maksudnya solusi apa yang pas, formula apa yang pas agar seimbang? Apakah dengan KB itu juga masuk atau gimana Pak? Kalau menurut ilmu lah. Oke, jadi memang kalau di Indonesia ini kan ada beberapa slogan lah ya, 2 anak lebih baik seperti itu. Tapi memang kalau di Indonesia, tadi Indonesia ya Pak? Iya Indonesia aja. Indonesia. Jadi kalau Indonesia tuh ya biar seimbang tuh lebih ke mindset keluarganya. Ada yang keluarga yang memang ini 2 saja cukup seperti itu. Tergantung dari ya gini Pak. Jadi kita bisa lihat dari background keluarga juga. Bisa dilihat yang banyak anaknya itu kan cenderung orang-orang yang malah kurang mampu sebenarnya. Jadi emang fenomenanya seperti itu. Jadi dia mungkin saja untuk itu tadi pemikirannya banyak anak banyak rezeki seperti itu ya, mindset seperti itu ya kita harus bisa ubah sih. Disclaimer, kita nggak menyalahkan ya. Jadi kita bicara ya ilmu ya. Kita nggak menyalahkan. Jadi ini kan tergantung dari individunya gitu. Kalau misalkan kita mau menekan terkait keseimbangan, itu ya pakai KB bisa seperti itu. Kemudian harus menunda kelahiran, kan ada jarak minimal untuk punya adik kan, itu bisa 6 tahun, bisa 5 tahun kan seperti itu. Kalau 1 tahun punya adik, 1 tahun punya adik itu kan ya kasihan ibunya juga. Iya betul. Ibunya. Gitu. Ada mungkin kakaknya belum besar, adiknya udah lahir tidak bisa keurus kan seperti itu. Berarti itu kan ya lebih ke mindset ya Masnya. Kira-kira kalau menurut Pak Dodi itu pemerintah perlu bertindak nggak dalam hal seperti ini, atau hanya perlu sosialisasi ngasih mindset? Atau sebenarnya ya itu ya, pemerintah ini kan banyak sosialisasi terkait pertambahan penduduk yang selalu tinggi ini. Jadi ada penekanan, apalagi sekarang isu stunting gitu ya. Stunting itu juga masih disosialisasikan terus dengan pemerintah. Ya sebenarnya pemerintah ini ya harus ada yang dilakukan, karena kan istri saya itu kerjanya di DP3AKB gitu. Jadi ada program seperti
MOW itu kayak untuk wanita supaya tidak mudah hamil di operasi, kemudian untuk laki-laki juga itu agar tidak mudah memiliki anak, itu ada programnya seperti itu. Sebenarnya programnya sudah berjalan pemerintah, tapi memang ya kembali lagi ke individunya tadi. Gitu. Pak Dodi, kalau pemikiran saya maksudnya gini ya, kalau untuk menyeimbangkan berarti kan angka kematian sama angka kelahiran harus seimbang ya. Iya. Nah berarti kalau misalnya gini, maksudnya di suatu negara misalnya orangnya sehat-sehat, umurnya panjang, terus juga nambah, berarti itu problem atau enggak itu? Jadi kalau gimana? Makanya kan kalau pandangan saya kalau ingin seimbang kan, makanya kalau tidak membelas dan juga tidak kurang, angka kematian sama kelahiran harus seimbang ya. Seimbang. Ini peran awam saya, Pak ya. Berarti kalau sebuah negara misalnya itu orangnya sehat-sehat, umur panjang dan juga nambah, berarti kan ini problem atau enggak? Jadi yang meninggal itu sedikit. Iya, tapi lahir terus. Terus. Nah, ini kan kalau di piramida penduduk itu jadi piramida penduduk yang seperti apa kan gitu. Jadi kalau misalkan kalau lahirnya banyak tapi kematiannya sedikit itu ya masalah, Pak. Masalah berarti bisa Pak. Jadi masalah. Berarti umur yang panjang itu masalah atau gimana? Sebenarnya dia tingkat kesehatannya bagus. Tingkat kesehatannya bagus. Tapi kalau dengan tingkat kelahiran yang tinggi, ya itu juga bisa jadi permasalahan buat negaranya. Gitu. Berarti gini, ini korasi kalau salah, dan ini juga kita hanya berpendapat gitu ya. Jadi kalau misalnya satu negara tuh penduduknya sehat-sehat, memiliki kemungkinan umur yang panjang, berarti solusinya harus mengurangi angka kelahiran atau gimana tuh Pak? Nah itu ya. Iya. Satu sisi kan sehat, alhamdulillah sehat, bagus itu, umurnya panjang gitu. Tapi harus ada standar dari pemerintah kayak itu tadi. Jadi tingkat kelahirannya juga harus ditekan, Pak. Jadi emang pemerintah juga harus punya andil ya. Iya, tapi pemerintah juga harus ada program yang walaupun tingkat kesehatan bagus, tapi tingkat kelahirannya juga tinggi. Berarti kan jumlah anaknya makin banyak. Nah, itu kan berarti nanti akan ada masalah lagi di masa mendatang. Mungkin tenaga kerja, mungkin banyak pengangguran dan segala macam. Jadi itu juga harus dipikirkan. Mungkin tadi ada 2 anak lebih baik, atau mungkin 3 itu dimaksimalkan hanya 3. Kalau satu keluarga punya 6, nah itu kan ya juga jadi masalah walaupun tingkat kesehatannya juga bagus. Gitu. Saya ini anak kenal. Oh, terus saya anak. Iya. Kalau orang-orang dulu kan memang beda sih. Iya. Kalau yang di Jepang kan setahu saya harapan usianya tinggi, tapi emang dia itu ya tidak mau memiliki keturunan, sehingga bingung juga ya. Makanya kalau jumlahnya banyak bingung, nggak mau punya anak juga bingung kan gitu. Karena nanti populasinya semakin sedikit, nanti siapa yang mau meneruskan negara kan. Dan itu memang masuk ilmu geografi juga Pak ya? Iya, masuk ke pendidikan. Dan memang itu pemerintah harus ikut campur tangan ya dalam harus karena makanya ada slogan-slogan atau pemerintah juga punya BKKBN, ya kan, keluarga berencana dan segala macam juga ya harus akut andil. Kalau tadi Pak Dodi bilang Indonesia kan urutan keempat ya yang cuma terbanyak. Berarti 4 negara atau 5 lah yang banyak tuh sebenarnya juga ada kemungkinan bermasalah ya dalam hal kependudukan meludaknya itu atau gimana? Ya kalau terkait itu pasti tergantung negaranya. Kayak India ini kan salah satu negara yang banyak penduduknya. Betul. Nah, yang bermasalah adalah di situ banyak slum area itu maksudnya permukiman kumuh dan segala macam. Ya, itu kan menjadi masalah juga seperti itu. Jadi dengan kayak negara kayak Cina itu kan ya nggak semuanya orang hidup dengan kemewahan kan gitu. Jadi tingkat jumlah penduduk banyak berarti kan harus kesejahteraan masyarakatnya harus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi memang kalau secara awam ya, kalau pandangan saya, kalau saya melihat negara-negara yang banyak tuh mau nggak mau pasti akan ada sisi, misalnya kayak Amerika yang terkenal glamor itu kan juga kalau saya melihat di YouTube itu juga banyak orang yang gelandangan gitu ya. Tapi kalau saya melihat di negara-negara yang penduduknya sedikit itu relatif lebih tertata, makmur, maksudnya kan gampang ngurusi wong sedikit kan gampang timbang wong akeh gitu ya. Ya jadi itu tadi kembali ke mindset individu juga pemikirannya. Kalau misalkan sedikit tapi dia juga terkait kemakmurannya nggak bagus dari negaranya, kemudian juga jumlah anaknya
banyak ya itu bisa jadi masalah juga. Ya, jelas harus ada komunikasi yang pas antara kita intinya seperti itu. Beberapa harus ada kolaborasi lah antara pemerintah dan dinas-dinas terkait maupun masyarakat. Kalau untuk Indonesia sendiri menurut Pak Dodi agak cenderung lebih ke bermasalah atau enggak? Masalahnya sih lebih ke tenaga kerja. Kan kalau di Indonesia itu ada istilah bonus demografi. Bonus demografi itu berarti dia usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah, tahun-tahun ini beberapa tahun ke depan itu Indonesia sedang menjalani itu. Nah, kalau bonus demografi usia produktif banyak, tenaga kerja kan berarti banyak. Tenaga kerja banyak, butuh lapangan kerja. Kalau nggak ada, ya ini nanti masalahnya adalah ya bisa jadi kriminalitas tinggi, kemudian penganggurannya tinggi, kemudian nikah mudanya juga tinggi. Nah, jadi ya Indonesia itu seperti itu. Lagi bonus demografi berarti lapangan kerjanya harus tersedia lebih. Padahal kalau kita mendengar kata bonus kan harusnya bonus. Iya, bonus itu kan keuntungan gitu kan. Kalau ya bisa menjadi keuntungan bisa jadi kekurangan. Iya. Oh, berarti bisa menghadapi itu ya. Iya, sebenarnya beberapa tahun kemudian masa mendatang itu ada bonus demografi. Tapi insya Allah para pemegang kebijakan kita doakan lah bisa. Semoga aja. Iya. Tapi memang itu isu yang paling termasuk yang paling seksi lah, makanya ini lapangan pekerjaan tuh ya. Iya, lapangan pekerjaan. Terus ditambah saya nggak tahu apa ini hoax atau fakta, katanya di beberapa tempat tuh lebih mementingkan TKA dari luar negeri gitu ya. Iya, ya saya sempat lihat juga sih di beberapa akun YouTube dan segala macam yang ada TKA datang ke luar itu mungkin aja ya. Yes, mudah-mudahan pemegang kebijakan bisa lebih bijak. Iya, benar. Sudah berapa menit, Bro? 1 jam. Nah, makanya podcast tuh nggak kerasa waktu itu. Udah 1 jam. Ya kan ngobrol gitu. Tapi emang enak ya. Terus apalagi tadi baru dibilang the mother of science. The mother of science. Tapi memang luas. Ya, tapi oke lah ya. Jadi untuk kali ini mungkin saya cukup itu aja. Jadi ini berarti berpotensi yang mendapat duduk lagi karena sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya sampaikan. Tapi kalau 1 jam tuh misalnya saya ngedit. Oke, Pak Dodi ya, terima kasih loh waktunya sudah mau datang ke sini. S2 loh mau tamu ke sini, Masya Allah. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan Pak Dodi juga tetap semangat menyebarkan ilmu IPS-nya agar itu. Siap. Dan mudah-mudahan kerasan di Bojonegoro. Kerasan. Ini akhir-akhir ini nggak panas Pak, karena mendung. Iya, karena mendung. Malamnya hujan kan gitu. Iya. Hujan beberapa hari, 3 hari inilah. Oke, teman-teman online, demikianlah podcast kita pagi ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami diskusikan, kami obrolkan dengan Pak Dodi. Tapi karena sudah 1 jam, ya itu nanti sudah cukup lah. Kapan-kapan kita undang Pak Dodi lagi. Nanti akan saya lihat di videonya apa aja yang sudah saya tanyakan, apa aja yang belum ya. So kita undang lagi. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi. Di skip dulu ya, di skip dulu aja. Besok kita undang lagi Pak Dodi. Berkenan Pak ya diundang lagi. Siap. Ilmunya banyak. Emang kalau nggak kita dari tadi kan banyak ilmu yang disampaikan. Ya. Pak Dodi kasih pesan-pesan dulu buat kita lah, buat teman-teman sedikit pesan lah, kata-kata untuk. Oke, kata-kata. Ya jadi kalau terkait pelajaran ya. Yes, monggo. Kalau terkait dari sosialnya ya berarti kita harus terus semangat untuk menghadapi tantangan baru di kemudian hari, kemudian lakukan hal yang terbaik, karena kalau misalkan kalian tidak melakukan yang terbaik hari ini, penyesalan adalah hal-hal yang tidak kalian lakukan selagi ada kesempatan. Terima kasih Pak Dodi, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih teman-teman online, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini bisa tersebar ke banyak. Oke, demikian podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub online on terus.
S2 pendidikan geografi itu baru. Dulunya nggak ada. Dulunya nggak ada, baru. Bentar, berarti boleh saya katakan ini kurang populer ya Mas? Iya, benar. Jadi kalau di sana itu baru terbentuk S2 pendidikan geografi. Dengar-dengar Pak Dodi dapat beasiswa ya S2-nya. Itu benar atau salah tuh? Iya, kalau itu dulu sebenarnya bukan beasiswa sih Pak. Jadi kayak bantuan gitu. Bantuan untuk melanjutkan belajar. Masa nggak bisa disebut beasiswa? Kalau dibilang beasiswa tuh ya karena nggak full Pak. Oh, karena semi beasiswa. Semi beasiswa. Jadi nggak full. Tapi kan pastinya juga maksudnya untuk mendapatkan itu juga ada syarat maksudnya untuk nilainya.